Sawah dan tanaman padi yang selama ini kita kenal adalah sebagai tempat dan merupakan tanaman yang menjadi makanan pokok kita. Namun ternyata selain untuk kedua hal tersebut, sawah dan tanaman padi dapat pula menjadi objek wisata yang memberikan penghasilan tambahan bagi petani. Ya, dengan niat dan tekad yang kuat, petani akan bisa mewujudkan hal tersebut. Potensi apa saja yang bisa dilakukan pada sawah dan tanaman padi agar bisa dan menarik sebagai objek wisata? Pertama, sawah dan tanaman padi bisa menjadi tempat selfie dari para pengunjungnya. Mereka bisa berfoto atau membuat video dengan latar belakang pemandangan sawah dan tanaman padi, ketika padi sudah mulai menguning. Bahkan ketika tanaman padi pada tahap sedang ditandur atau tahapan lainnya bisa menjadi edukasi bagi mereka yang belum mengetahui bagaimana padi ditanam. Kedua, petani bisa memperoleh pendapatan dari berjualan kuliner atau barang dagangan lainnya, termasuk cenderamata di gazebo ataupun saung yang dibangun di sawahnya. Pengunjung bisa menikmati kuliner khas setempat dan membeli barang dagangan lainnya yang dijual petani, dengan tanpa mengganggu aktivitas bertani mereka. Persiapan yang diperlukan adalah lahan. Perlu adanya lahan yang cukup untuk keperluan membangun objek wisata. Lahan yang dimaksud adalah lahan untuk membangun infrastruktur objek wisata, di luar lahan sawah itu sendiri. Infrastruktur jalan yang cukup memadai bagi pengunjung mencapai lokasi objek wisata. Memadai di sini artinya jalannya cukup baik dan cukup lebar untuk dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Diperlukan pembangunan infrastruktur gazebo atau saung untuk pengunjung duduk berteduh dan bersantai. Selain itu diperlukan pula pembangunan musola dan tempat berwudu serta toilet bagi pengunjung. Jumlah gazebo atau saung disesuaikan dengan kebutuhan. Semakin bertambahnya jumlah pengunjung maka semakin banyak jumlah gazebo dan saung yang dibutuhkan. Begitu pula dengan ukurannya. Perlu pembuatan pagar pembatas setinggi setengah badan, agar pengunjung tidak menginjak tanaman yang ada di taman yang dibuat di lokasi objek wisata. Pada lokasi galangan sawah perlu diplester agar tidak licin dan dibangun jembatan sehingga pengunjung mudah berjalan di atas galangan. Pembangunan gazebo atau saung bisa di lahan objek wisata dan di tengah sawah, di mana pengunjung bisa merasakan sensasi menikmati kuliner di tengah sawah. Luas lahan dan penambahannya dilakukan sesuai dengan perkembangan objek wisata nantinya. Pembangunan gazebo dan saung di sawah dengan maksud agar petani tidak terganggu sawahnya. Petani juga bisa terbantu dari menyewakan gazebo atau saungnya. Bisa juga dari berjualan makanan ringan seperti es, kopi, dan sebagainya. Sumber penghasilan objek wisata bisa diperoleh dari tiket masuk pengunjung, yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan membayar setempat. Selain itu diperoleh dari pedagang kuliner yang membuka kiosnya di objek wisata. Perlu disediakan alat pemadam api ringan bila ada pedagang yang menggunakan kompor gas. Komposisi pembagian hasil terdiri atas untuk pembangunan objek wisata, pengelola dan relawan yang bertugas, pemilik lahan, dan kebutuhan lain. Perlu dipersiapkan pula lahan parkir buat kendaraan dan seragam buat relawan yang bertugas, agar bisa dibedakan mana yang petugas objek wisata dan mana yang pengunjung. Terutama ketika pengunjung sedang ramai. Pengunjung selain untuk wisata, prospek lainnya bisa dari mereka yang menyelenggarakan acara hajatan dan ulang tahun atau keperluan gathering. Mereka bisa berasal dari lokasi yang dekat dengan objek wisata sawah, dan bisa juga dari tempat yang jauh. Promosi oleh pengelola melalui media sosial sebab itu diperlukan. Ide untuk mengisi sarana hiburan atau lainnya buat pengunjung bisa dikumpulkan melalui rapat atau sumbang saran dari para relawan dan pengelola. Kerjasama komunitas baik di tingkat RT, RW bahkan desa memang diperlukan untuk bisa membangun sarana seperti ini. Yang juga tidak kalah pentingnya adalah adanya bantuan dari pihak lain untuk pembangunan dan pengembangan objek wisata. Pembagian hasil dari retribusi tiket masuk dan lainnya di antara pengelola, relawan yang bertugas, pemilik tanah bisa dilakukan sesuai kesepakatan. Bisa setiap minggu atau bulan, tergantung kemudahannya saja. Jadi kalau potensi persawahan memang ada dan ada keinginan untuk memanfaatkannya sebagai sumber penghasilan, termasuk juga penghasilan bagi masyarakat setempat, gagasan seperti ini bisa diwujudkan. Jangan lupa menyediakan sarana hiburan seperti musik dan karaoke karena ini juga akan menjadi daya tarik pengunjung, selain spot-spot untuk melakukan selfie. Kreativitas dan gagasan segar untuk mengisi acara dan sarana objek wisata bisa dikembangkan bersama di antara petani. Soal pemberian nama, apakah bernama taman wisata
atau apapun bisa dilakukan bersama komunitas setempat maupun pengelola dan relawannya. Swadaya dari warga juga diperlukan untuk pembangunan dan pengembangan objek wisata.